Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat berkumpul di ruangan ini. Baik, terima kasih kepada Bu Jasmi sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Tumbuhan dan kepada rekan-rekan saya yang sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas ini. Nah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Barulia, sebagai moderator beserta Permadi. Kemudian yang kedua yaitu ada Putri Aidi dan ketiga ada Rahma Zelvia. Nah, di sini kami akan membahas tentang fotosintesis. Nah, untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh pemateri yang pertama, yaitu Putri Aiti. Kepada Putri Aiti kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fotosintesis. Apa sih itu fotosintesis? Fotosintesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu foto yang memiliki arti cahaya dan sintesis yang memiliki arti penggabungan. Dari kata lain, fotosintesis berarti proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan organik yang dilakukan oleh tumbuhan dalam membentuk zat makanan dengan bantuan cahaya matahari, terutama tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau klorofil. Fotosintesis sangat berperan penting bagi tumbuhan karena berfungsi sebagai pembuat makanan dan membersihkan udara dengan mengurangi karbon dioksida, sehingga makhluk hidup lainnya bisa menghirup udara yang bersih dan bernapas dengan baik. Baik, di sini ada reaksi fotosintesis. Reaksinya ada 6H2O plus 6CO2 plus cahaya menghasilkan C6H12O6 yaitu glukosa atau gula plus 6O2. 6CO2 berarti karbon dioksida dan 6HO2 berarti air. Cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 yaitu glukosa atau gula dan 6O2 yaitu oksigen. Supaya dapat melakukan proses fotosintesis, tanaman membutuhkan 4 syarat yang telah disebutkan di atas, yaitu karbon dioksida, air, cahaya matahari, dan zat hijau daun atau klorofil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari fotosintesis. Manfaatnya dapat menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup dalam proses fotosintesis. Tanaman juga akan membantu mengeluarkan produk sampingan yaitu diantaranya oksigen. Oksigen ini sendiri sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Selain itu, pada saat perubahan kimiawi ini terjadi, tumbuhan kemudian akan menyerap karbon dioksida yang berasal dari polusi. Menghasilkan glukosa. Selain oksigen dan buah, terdapat juga glukosa. Glukosa adalah gula. Pada tumbuhan ini kemudian digunakan sebagai bahan bakar dalam membangun zat makanan lainnya seperti lemak atau protein. Kedua zat ini dibutuhkan pada hewan dan manusia, terutama protein juga sangat baik bagi tubuh. Baik, selanjutnya ada sejarah penemuan fotosintesis. Menurut para ahli, Jan van Helmont abad ke-17, pertumbuhan tanaman disebabkan
Genefa N. T. de Saussure. Beliau menyimpulkan bahwa air H2O dibutuhkan dalam proses pemurnian udara, sehingga terbentuk proses CO2 plus HO2 menghasilkan O2 plus senyawa organik. Baik, selanjutnya ada senyawa organik, yaitu gula atau glukosa. Dan pertengahan abad 19, outline tentang fotosintesis telah komplit. Meski sudah komplit, para ilmuwan masih berusaha mengungkapkan lebih detail tentang proses fotosintesis. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Ainti yang telah memaparkan materi tentang pengertian fotosintesis, kemudian tentang sejarah fotosintesis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikitnya tentang pemaparan dari fotosintesis tadi ya. Fotosintesis itu selain dia sebagai tempat proses terjadinya pemasakan pada daun, fotosintesis itu dia juga bisa terjadi pada tumbuhan yang hidup di daratan, di lautan, atau perairan air tawar, dan lain sebagainya. Fotosintesis di sini dia tidak terbatas pada hanya satu jenis tanaman saja. Misalnya dia hidup di habitat air tawar. Tidak hanya mesti di air tawar saja, tetapi juga bisa untuk habitat yang hidup di daratan seperti itu. Nah, di sini ada katanya dibilang pemanenan energi surya. Nah, pemanenan energi surya ini diperoleh dari apa? Nah, sama-sama kita ketahui ya, pemanenan energi surya itu didapatkan oleh adanya cahaya matahari. Cahaya matahari yang masuk atau menembus ke permukaan daun dan dibantu oleh adanya oksigen yang dikeluarkan karena terjadinya penyerapan cahaya matahari tadi pada stomata, maka energi cahaya surya tadi akan dirombak ke dalam energi kimia. Nah, dari energi kimia akan menghasilkan bahan organik, yaitu bahan yang biasa kita konsumsi kawan-kawan. Nah, bahan organiknya itu terdiri dari ada makanan, ada kosmetik yang biasa kita pakai. Itu juga dari proses terjadinya pemanenan energi surya loh. Kemudian juga ada pakaian yang kita pakai, kemudian bahan bakar seperti api, ya. Kemudian ada perumahan, obat-obatan, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses fotosintesis. Nah, fotosintesis tadi definisinya beserta sejarahnya sudah dijelaskan oleh pemateri yang pertama. Di sini saya akan memaparkan ya bagaimana sih yang dikatakan dengan proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu sendiri dia terjadi karena adanya penyerapan karbon dioksida atau CO2 ke dalam bagian tanaman, atau lebih tepatnya itu pada stomata atau mulut daun. Nah, ketika terjadi penyerapan karbon dioksida, kemudian di dalam penyerapan tersebut, maka karbon itu akan dibawa ke bagian tanaman, kemudian disalurkan ke air atau H2O. Nah, setelah terjadinya penyaluran ke air, diserap oleh air, kemudian di air ini akan dinaikkan lagi atau disalurkan ke bagian pengangkut pada tanaman, yaitu ada cahaya. Nah, ketika terjadi penerimaan cahaya matahari pada tanaman, kemudian cahaya tersebut akan diurai menjadi energi. Nah, setelah cahaya tersebut diurai menjadi energi, maka semua proses tersebut akan menghasilkan reaksi. Reaksi yang dihasilkan itu berupa oksigen atau glukosa. Nah,
oksigen sendiri merupakan baiklah, setelah penerimaan cahaya matahari kemudian dilepaskan oleh O2 atau oksigen yang dilepaskan ke udara. Berbeda dengan proses respirasi. Kalau respirasi dia terjadi di malam hari, sedangkan fotosintesis terjadi pada pagi hari biasanya ya kawan-kawan. Kemudian selanjutnya setelah dia melepaskan O2 atau oksigen, maka dia akan menghasilkan glukosa, yaitu C6H12 atau O2 dan O2. Jadi, baiklah, dia akan menghasilkan C6H12 dan O2 atau glukosa, yang dimana glukosa tersebut akan diubah menjadi nutrisi seperti lemak, protein, dan nutrisi lainnya. Nah, tumbuhan menyimpan glukosa dalam bentuk pati dia, dan sisa cadangan glukosa akan disimpan di buah, akar, umbi, dan juga daun. Nah, ini merupakan proses terjadinya fotosintesis seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dia ada 5 poin utamanya, yaitu karbon dioksida atau CO2, yaitu yang diserap oleh stomata seperti saya jelaskan tadi di sini. Kemudian ada air, yaitu diserap dalam tanah melalui akar tanaman, kemudian diangkut oleh komponen pengangkut tanaman lainnya. Kemudian terjadinya pemasukan cahaya matahari karena diserap oleh klorofil tadi atau zat hijau daun, kemudian diurai menjadi energi dan menghasilkan oksigen atau dilepaskannya oksigen, berlangsung dan membentuk reaksi menghasilkan oksigen dan glukosa, kemudian akan menghasilkan glukosa seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian next, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga, yaitu Rahma Zalfia. Pada Rahma Zalfia kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan zat yang diperlukan dalam fotosintesis. Yang pertama ada karbon dioksida. Apa itu karbon dioksida? Karbon dioksida merupakan zat yang dibutuhkan dalam fotosintesis. Apabila jumlah oksigen banyak, intensitas fotosintesis akan semakin turun karena dapat meracuni atau menyebabkan stomata tertutup dan fotosintesis akan terganggu. Namun, semakin besar karbon dioksida yang tersebar di udara, maka akan semakin meningkat pula laju fotosintesis. Selanjutnya kedua ada klorofil. Klorofil yaitu zat hijau daun. Dan ketiga ada matahari. Cahaya termasuk adalah faktor yang paling utama yang mempengaruhi terjadinya fotosintesis dari setiap tanaman membutuhkan fotosintesis cahaya yang berbeda-beda. Biasanya tumbuhan mendapatkan cahaya dari sinar matahari. Karena itu biasanya dalam ruangan terletak di tempat yang kena sinar matahari. Semakin banyak sinar matahari yang diterima, akan semakin tinggi pula proses laju fotosintesis. Sinar matahari tersebut akan diserap oleh klorofil. Kemudian yang terdapat dalam struktur daun, lebih tepatnya di jaringan palaside. Sinar matahari diperlukan tumbuhan-tumbuhan dalam proses fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen dan zat gula. Misalnya ada air. Air adalah air yang dibutuhkan dalam fotosintesis karena merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi tumbuhan, akan diserap oleh akar untuk kemudian dibawa menjadi daun, kemudian diterima oleh jaringan xilem dari batang. Air juga dibutuhkan untuk proses transpirasi dan membantu aliran hasil fotosintesis ke semua bagian tumbuhan, sehingga tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Apabila kekurangan air saat terjadi fotosintesis, maka pada daun akan menutup dan
masuk dan diserap ke dalam kloroplas. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama ada faktor internal. Faktor yang berasal dari tumbuhan itu sendiri, tanaman yang berada di area sama tapi menghasilkan reaksi berbeda. Contohnya tanaman yang bisa menghasilkan zat klorofil akan berpengaruh pada proses fotosintesis. Tidak ya. Yang pertama ada faktor internal. Di sini saya akan jelaskan apa itu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi fotosintesis dari tumbuhan itu sendiri. Artinya adalah setiap tumbuhan yang berbeda jenisnya maka akan berbeda pula reaksi fotosintesisnya. Meskipun hidup pada lingkungan dan kondisi yang sama, hal ini dapat dilihat pada tanaman yang tidak menghasilkan zat klorofil. Maka ini akan berpengaruh pada reaksi fotosintesis. Hal ini tersebut merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi dari luar seperti kandungan air dan mineral dalam tanah, temperatur CO2 dan O2. Saya akan jelaskan apa itu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan kandungan air mineral dalam tanah. Jika tanaman mendapatkan kualitas air dan mineral baik di dalam tanah, maka reaksi fotosintesis juga akan berlangsung cepat. Sebaliknya, jika air dan mineral di dalam tanah memiliki kualitas air yang tercemari, maka tumbuhan tidak dapat menyerap sehingga mempengaruhi proses fotosintesis. Oleh karena itu, tanaman akan jauh lebih mudah tumbuh di wilayah yang masih alami. Dari arti lain, bebas dari pencemaran baik polusi tanah dan juga polusi air. Selanjutnya adalah proses reaksi fotosintesis. Yang pertama ada reaksi terang. Reaksi terang merupakan reaksi yang membutuhkan cahaya yang terjadi pada bagian filokait, lebih tepatnya di grana. Klorofil menyerap energi cahaya matahari, kemudian terjadinya pemecahan air H2O yang menghasilkan oksigen atau O2 dan ion nitrogen. Kemudian ion nitrogen tersebut akan mengikat karbon dioksida dan menghasilkan glukosa, di mana glukosa itu gula. Namun oksigen yang terbentuk itu hasilnya akan dilepas ke atmosfer. Kemudian ada reaksi gelap. Reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari, namun reaksi gelap tidak dapat terjadi tanpa adanya reaksi terang karena reaksi gelap bertujuan untuk mengolah karbon dioksida menjadi glukosa. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahma Zalfia yang telah memaparkan materi. Baik, mungkin ada tambahan materi dari materi pertama tadi, yaitu Putri Aiti. Pada Putri Aiti kami persilakan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan bahwa proses fotosintesis merupakan intensitas cahaya yang sangat berpengaruh terhadap efisiensi fotosintesis suatu tanaman. Penyesuaian tanaman naungan dan tanaman tahan panas terhadap intensitas cahaya menghasilkan proses fotosintesis yang efisien sehingga kedua jenis tumbuhan dapat tetap hidup dan mempunyai produktivitas yang tinggi. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Aiti yang telah menyimpulkan materi tentang fotosintesis. Nah, hanya ini materi tentang fotosintesis yang kami paparkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mungkin ada kesalahan kata, baik tulisan maupun lisan. Dan kepada Bu Jasmi kami berterima kasih karena telah mengajarkan kami berbagai macam ilmu mengenai fisiologi tumbuhan. Dan kepada kawan-kawan saya juga sangat berapresiasi karena telah ikut serta dalam
agar tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang, dibutuhkan karbon dioksida, air, dan energi melalui suatu proses kimia yang dinamakan fotosintesis. Dalam prosesnya, fotosintesis menghasilkan glukosa yang adalah bahan dasar membangun zat makanan yang dibutuhkan sebagai sumber energi. Mari kita mempelajari lebih detail bagaimana proses fotosintesis dalam lab IPA. Dalam proses fotosintesis, selain menghasilkan glukosa, juga dihasilkan oksigen. Energi yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis berasal dari matahari dalam bentuk cahaya. Cahaya matahari berbentuk gelombang yang tersusun dari partikel-partikel energi yang disebut foton. Sebuah foton dapat dikarakterisasikan oleh panjang gelombang. Cahaya matahari yang dipancarkan terdiri dari paket foton yang memiliki panjang gelombang yang berbeda, yang kemudian dikelompokkan dan dikenal dengan istilah spektrum elektromagnetik. Pada prosesnya, fotosintesis hanya menggunakan sebagian cahaya dalam spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu cahaya dengan panjang gelombang tertentu, misalnya cahaya tampak. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan terdapat pigmen warna khusus yang hanya mampu menyerap cahaya matahari dengan kisaran panjang gelombang dalam spektrum cahaya tampak. Warna pada tumbuhan dihasilkan dari pantulan cahaya matahari. Mengapa tumbuhan berwarna hijau? Karena memantulkan cahaya hijau dan kuning, sedangkan cahaya merah dan biru diserap oleh tumbuhan. Cahaya merah dan biru yang diserap adalah paket energi yang digunakan dalam proses fotosintesis. Karena kebutuhan akan cahaya ini, fotosintesis kemudian terjadi dalam dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Proses fotosintesis terjadi di dalam sel tumbuhan, tepatnya pada organel yang disebut kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat struktur cakram bertumpuk yang dinamakan membran tilakoid. Membran tilakoid dikelilingi ruangan berisi cairan yang disebut stroma. Stroma merupakan tempat terjadinya reaksi gelap atau siklus Kelvin di dalam membran tilakoid. Reaksi terang merupakan tahapan awal dari serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Di dalam membran tilakoid terdapat bagian yang bernama fotosistem. Ada dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kedua bagian ini bekerja memproduksi energi kimia yang kemudian digunakan dalam stroma untuk membentuk glukosa. Fotosistem tilakoid terdiri dari molekul pigmen dan klorofil. Molekul pigmen pada fotosistem berfungsi menyerap foton cahaya. Foton yang diserap menyebabkan elektron-elektron berada pada tingkatan tinggi. Elektron ini kemudian berpindah ke pusat klorofil dan kemudian dipindahkan ke protein khusus yang ada di dalam tilakoid. Partikel energi cahaya menabrak fotosistem 1 dan fotosistem 2 secara bersamaan. Pada fotosistem 2, setelah foton diserap oleh molekul pigmen dan dipindahkan ke protein, maka dalam fotosistem 2 akan kekurangan elektron. Kekurangan elektron pada fotosistem ini akan diganti melalui proses fotolisis yang melibatkan proses oksidasi molekul air yang menghasilkan elektron bebas dan oksigen. Oksigen yang dihasilkan merupakan bahan penting dalam proses respirasi sel. Saat elektron dalam protein khusus melewati rantai transport elektron, energi dari elektron digunakan untuk memompa ion hidrogen dari stroma ke tilakoid, kemudian menciptakan gradien konsentrasi. Saat gradien konsentrasi terbentuk, terjadilah proses sintesis ATP, di mana ADP diubah menjadi ATP. Proses ini menjadikan elektron menjadi lemah. Elektron yang lemah kemudian dipindahkan ke fotosistem 1. Di dalam fotosistem 1, elektron diisi kembali dalam protein yang dipindahkan ke rantai transport elektron.
untuk mereduksi elektron pembawa NADP+ menjadi NADPH. Saat foton terus-menerus memasuki membran tilakoid, maka ATP dan NADPH terus diproduksi menuju jalur metabolik di stroma. Molekul ATP dan NADPH yang diproduksi dalam reaksi terang digunakan di stroma sebagai penggerak reaksi gelap atau yang dikenal dengan siklus Kelvin. Siklus Kelvin terdiri dari serangkaian reaksi yang mereduksi karbon dioksida dan air dengan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yakni klorofil. Klorofil akan menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengolah air dan karbon dioksida dan cahaya menjadi gula dan oksigen. Proses itulah yang bisa kita sebut dengan fotosintesis, yang diambil dari kata foto dan sintesis. Foto artinya cahaya, sintesis artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan oleh fotosintesis pada tumbuhan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau bisa disimpan dalam bagian lain seperti pada buah. Selain gula, proses fotosintesis juga menghasilkan gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan kita gunakan untuk bernafas. Nah, sekarang teman-teman menjadi tahu kan bahwa udara yang selama ini kita hirup itu berasal dari tumbuhan. Dan beberapa makanan yang kita makan juga berasal dari tumbuhan. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan yang ada di sekitar kita dengan baik. Caranya yakni melakukan reboisasi, menyiram tumbuhan, memberi pupuk pada tumbuhan, tidak menebang pohon secara sembarangan, dan masih banyak lagi bagaimana cara menjaga tumbuhan dengan baik. Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan menunjang kehidupan kita di bumi. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita.